Baik, kita mulai aja pendalaman Alkitab kita. Minggu ini lanjutan dari seri menghadapi ketidakberdayaan dan kelemahan manusia. Ini bagian ketiga, bagian terakhir. Dan subtemanya adalah kafah atau kafah ke hupomeno. Kita lihat nanti maknanya apa, tetapi kita juga harus diingatkan bahwa harus disadari bahwa kerapuhan manusia, kelemahan manusia ada 4. Yang fisik dan mental itu sudah umum, tetapi kembali saya ulangi lagi, kerapuhan yang kadang nggak disadari, sehingga kita nggak tahu bahwa kita punya kelemahan di situ dan kita tidak memperbaikin, adalah suatu eksistensi realitas. Artinya, kesadaran kita akan realitas, kita lebih sadar pada realitas dunia, apa yang kelihatan, daripada realitas surgawi, apa yang dikatakan firman Tuhan. Kemudian juga kerapuhan lain adalah, kelemahan kita adalah, kita sering digerakkan oleh ketakutan. Takut dihukum. Kalau kita melakukan satu, takut dihukum daripada digerakkan oleh kasih Allah. Padahal Tuhan jelas mengatakan bahwa Allah adalah kasih, kemudian juga dikatakan juga bahwa Tuhan tidak memberikan roh yang mendatangkan ketakutan. Ketakutan di sini bukan ketakutan tempat gelap, karena kadang-kadang kita semakin kita dewasa, dulu waktu kecil kita mungkin takut gelap, tapi semakin dewasa sudah enggak. Jadi bukan yang hal seperti itu, saya percaya, tapi ketakutannya adalah kita melakukan sesuatu karena takut dihukum, takut nggak dijawab Tuhan. Dan itu adalah kelemahan. Sebab itulah firman suruh kita untuk mengenal kasih itu walau melampaui daripada pengertian kita. Ya. Nah, Tuhan sudah kasih remedinya. 2 minggu lalu kita sudah lihat bagaimana firman Tuhan itulah remedinya, ya. Dan kemudian kita sudah belajar tentang bagaimana Yesaya 40, dan Anda hanya perhatikan aja ini, yang kalau mau Anda kembangkan, Anda mau ingat hanya yang biru aja. Dengarkan suara Tuhan, dan suara Tuhan kalau Tuhan bicara itu di hati, ya. Anda baca firman, tetapi Anda juga tangkap apa yang Dia sampaikan di hati kita, kemudian bersekutu dengannya. Kemudian juga melihat kemuliaan Tuhan itu di atas segalanya. Bukan kemuliaan manusia, bukan kemuliaan dunia, bukan kemuliaan kita. Oke? Dan ini kita melihat dalam Yesaya 40 ayat 31 tentang kafah. Dan sekarang kita menunjukkan juga tentang kafah. Ya. Dan kafah itu bicara tentang memberi diri bersatu dengan Tuhan dalam pengharapan, iman, dan kasih di dalam meresponi kehidupan ini. Anda lihat di sidik jari karya Tuhan selalu ada pengharapan, selalu ada iman, selalu ada kasih. Nah, kita akan belajar bahwa kafah itu sebenarnya bukan sekedar hanya menantikan Tuhan. Ya, karena kafah tidak akan membuat hidup kita tanpa tekanan. Artinya ketika kita menantikan Tuhan berarti semua masalah beres. Enggak akan kayak begitu. Tetapi yang Tuhan mau ketika kita kafah adalah kita berubah menjadi kuat. Dan disinilah kita ngelihat di dalam perjanjian baru, karena perjanjian baru memperjelas apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, dan apalagi juga sudah digenapi oleh Yesus. Misalkan di dalam Roma 5 ayat 3 dan 4, ya, kita sering bacanya Roma 5 ayat 5, pengharapan di dalam Kristus, di dalam Tuhan tidak akan mengecewakan. Tetapi sebelumnya dikatakan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Ya, sampai kita pada pengharapan, kita harus melalui ketekunan dan tahan uji. Nah, kata ketekunan di sini adalah hupomeno atau hupomone, ini Yunania. Tetapi bahasa Ibrania adalah kafah. Walaupun tidak, artinya begini loh, bukan terjemahan yang sempurna. Karena apa? Karena Ibrani itu piktogram, gambaran, sehingga gambaran itu dapat memberikan ide-ide ataupun juga memberikan pengertian, penyingkapan yang lebih luas. Ya. Tetapi kedekatannya ini, hupomeno. Jadi apa itu ketekunan? Karena kalau bahasa Indonesia ketekunan kita bisa bingung, tekunnya tekun apa ya? Gitu. Nah, tetapi hupomeno, hupo itu di bawah, meno itu artinya tinggal tetap. Maknanya hupomeno itu adalah tinggal tetap. Walaupun tinggal tetap di bawah tekanan, di bawah masalah, kita nggak larikan diri, kita tetap tinggal di situ, kita nggak hancur, kita tetap hadapin. Tetapi hadap ini bukan hanya, aku tetap bertahanlah Tuhan, enggak. Tetapi kita berhadapi dengan harapan, Tuhan, aku tetap menjadi kuat sampai waktunya Tuhan. Gitu ya. Jadi inilah, bagaimana sih kita bisa begitu, bisa hupomeno itu?
Jadi Anda tahu ya, ketekunan di sini adalah kita tinggal tetap hadapin masalah, nggak lari, tapi bukan hadapin doang, tapi dengan pengharapan dari Tuhan. Kenapa itu terjadi? Karena mentalitasnya kita ubah. Kalau sebelumnya seringkali kita kan begini, kalau ada masalah, Tuhan segera jawab, Tuhan buat mujizat, Tuhan angkat masalah ini. Jadi mentalitas Tuhan segera jawab, Tuhan segera. Apakah nggak boleh? Boleh, terserah. Bukan terserah. Itu terserah Tuhan. Sesuai dengan rancangan, rencana, dan tujuan Dia. Tetapi bagian kita adalah kafah. Kalau Tuhan mau bikin segera, itu suka-sukanya, terserah Tuhan, karena Dia punya tujuan. Dia nggak suka-suka ya. Bukan asal-asal aja susah, tapi Dia pasti punya tujuan. Kalau Dia segera lakukan dengan mujizat, itu Dia punya tujuan. Tetapi kalau enggak, bagian kita adalah mentalitas kita berubah dari mentalitas segera Tuhan kepada mentalitas Tuhan beri aku kekuatan menanggung pergumulan ini, masalah ini, persoalan ini sampai waktumu tiba. Artinya apa? Ketika kita menghadapi tekanan itu tidak tinggal tetap di bawah tekanan, bukan punya mentalitas yang melankolis, artinya ya udahlah Tuhan biar nggak aku menderita nggak apa-apa. Enggak, tapi mentalitas percaya Tuhan sampai ada waktunya nanti semua akan beres gitu. Oke? Jadi dengan kata lain bahwa di dalam kafah Anda harus ada metanoia, pembaruan pikiran. Pembaruan pikiran itulah yang mendatangkan kekuatan baru. Yesaya 40 ayat 31 kan, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Ini kekuatan barunya bukan datang tiba-tiba dari luar, kita di-charge, bukan, tetapi dari dalam. Akibat dari pola pikir kita yang diperbaruin. Yesaya 43:31 kayak gitu, saudari. Ya, jadi Anda ngelihat bahwa lanjutannya ketika mendapat kekuatan baru, menantikan Tuhan dan mendapat kekuatan baru, mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari, tidak menjadi lesu, mereka berjalan, tidak menjadi lelah. Anda ngelihat, mereka seperti Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Sebelum naik terbang, mereka ada di bumi, di daratan. Jadi ini bicara pola pikir. Dari pola pikir alamiah, jadi pola pikir ilahi. Dari pola pikir daging, cara lihat daging, berubah menjadi cara lihat roh Allah, ataupun juga firman. Ini yang Tuhan mau buat kita. Jadi kafah adalah bukan hanya diam menantikan pertolongan Tuhan sampai pertolongan itu datang, kita diam-diam aja, enggak. Namun kita aktif mengubahkan di cara pandang kita, pola pikir kita. Jadi kita aktif metanoia, saudari, ya. Dan ini yang terjadi. Saya kasih contoh apa yang ada di pola pikir kita ketika bicara padang gurun. Selalu, waduh gersang, susah, serba susah, menderita. Benar, itu yang faktanya. Tetapi itu kan fakta daging, fakta dunia, pola pikir alami. Alkitab dalam Wahyu katakan begini, saudara-saudari, Wahyu 12:14, kepada perempuan itu, perempuan di sini adalah lambang gereja, diberikan kedua sayap dari burung nasar yang terbang, yang besar, ya, untuk terbang. Terbangnya kemana? Padang gurun. Tetapi disinilah pola pikir ilahi berbeda. Di padang gurun dia dipelihara jauh dari si ular. Wow. Jadi padang gurun yang pola pikir dunia, pola pikir alamiah bicara tentang tempat kesulitan, sekarang dengan pola pikir ilahi, cara lihat roh sesuai dengan firman, tempat pemeliharaan Allah. Jadi kalau Anda dan saya saat ini sedang ada di padang gurun, kering, ya, finansial, kesulitan hidup, saudara-saudari, jangan ngelihat dengan pola pikir dunia yang katakan, waduh ini tempat sulit, ini adalah momen masa-masa sulit sekali buat saya. Saudara-saudari, mulai ubah pola pikir. Ya, saat ini saya ada di tempat pemeliharaan Allah. Haleluya, amin. Jadi ini salah satu contoh aja. Untuk setiap pergumulan kita ada cara pikir firman Tuhan. Cari, baca.
Ya. Dan sekarang saya mau kasih aja beberapa step tindak pola yang bisa kita aplikasikan untuk mendapatkan pola pikir baru. Ya. Dan di sini pakai bahasa Inggris karena memang ini berasal dari luar, tapi nggak apa-apa kita belajar supaya ABCDE karena untuk mempermudah kita. Ya. Jadi perhatikan satu-satu. Kalau Anda nanti juga nggak mengerti secara penuh, ulangi lagi. Tetapi tujuannya aplikatif, lakukan ya. Jadi saya langsung aja buka semuanya, ABCDE. Pertama, activating event, pemicu. Segala sesuatu ada pemicunya. Pemicunya bisa aja, krisis ekonomi. Di diri kita sendiri, belum tentu semua ya. Penyakit. Dan secara teologis, ya adalah Anda lihat sendiri, ya di Alkitab dibilang gitu. Wah Tuhan, jalanku tersembunyi dari Pak. Jadi artinya kita nggak dapat jalan, nggak ngelihat jalan. Nah, inilah krisis. Dan kadang kita melihatnya sebagai penderitaan doang. Realitas kita adalah penderitaan. Ya, ini yang diperlihatkan dalam firman Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, Tuhan tuntun kita, akui keadaan kita, bukan disangkal. Enggak, aku nggak sakit. Enggak, aku nggak kekurangan uang. Aku cukup kok. Allah cukupin aku. Saudara-saudari, jangan disangkal faktanya. Karena tujuan kita bukan menyangkal fakta. Tujuan kita adalah untuk mulai menggantikan ya kekuatan kita berdasarkan fakta dunia dengan fakta surgawi. Ya, kemudian belief-nya. Kita ingat ya bahwa apa yang kita percaya itu menentukan. Dan ketika masalah terjadi, pasti pikiran kita, keyakinan kita adalah, waduh kenapa saya nggak kuat nih Tuhan. Aduh Tuhan tinggalin saya. Saya dikasih unjuk. Karena kita pakai pola pikir duniawi, itu makanya orang-orang muda menjadi lesu. Kita lesu karena keyakinan yang salah. Nah saudara, ketika Anda lesu dari sesuatu, jangan sangkal, akui, tapi juga identifikasi. Saya lesu kenapa ya? Oh ini karena uang. Jadi saya lesu. Nah, ketika Anda tahu masalahnya uang ataupun masalahnya yang lain ya, Anda mulai identifikasi, kemudian ketika tahu, mulai tundukkan kepada pikiran Kristus. Amin ya. Lalu kemudian konsekuensinya daripada keyakinan yang salah ataupun juga melihat cara dunia adalah kecemasan, depresi, minder, kelemahan fisik. Ya, secara teologis juga ada baca sendiri. Tetapi cara lakukan kita adalah ketika sadar bahwa bahwa kecemasan kita ataupun ada sesuatu yang nggak enak memicu berdampak pada fisik. Jadi tidur mulu, jadi lemes, jadi nggak punya semangat, pikiran negatif. Sesekali kita ambil bagian kita bisa refreshing. Refreshingnya juga jangan salah. Kalau kita sedang bermasalah dengan uang, jangan refreshingnya jalan-jalan ataupun shopping. Malah keluarin uang dan akhirnya tambah pusing lagi. Kita refreshing bisa kita mulai nontonnya ya di TV hal-hal yang lucu, pergi sama teman, olahraga, apapun juga. Kemudian D itu dispute, menantang, artinya pola pikir yang salah kita tantang. Menantang pikiran yang negatif dengan cara kafa dan kalaf. Inilah yang mengaktifkan janji Allah. Contoh yang aplikatif adalah ketika ada masalah dengan ketakutan misalkan, Anda mulai. Firman Tuhan katakan, Tuhan memberikanku kekuatan. Oleh sebab itu, aku tukar ketakutan ini dengan janji Tuhan. Nah, kemudian baru dampaknya, efeknya. Kita akan mempunyai pola pikir yang baru, selaras dengan firman. Dan kalau secara teologis, lambangnya adalah kita memiliki perspektif Raja Wali. Ngelihat dari atas, bukan dari bawah. Kita dari atas, seperti kita melihat dengan sudut pandang Allah, karena kalau dari atas kita nggak terhalang. Kalau Anda ngelihat di bawah, Anda bisa ngelihat apa yang Anda lihat nggak salah, tetapi bisa terhalang dengan pohon, dengan batu, dengan landscape, dengan tebing, dengan lembah. Tergantung Anda berdiri di mana. Kalau Anda berdiri di lembah, ya banyak hal yang menghalangi. Kalau di tebing, mungkin lebih dikit.
Nah, jadi ketika Anda ada di bawah, banyak pola pikir kita salah, saudari. Apa yang kita ngelihat sering ya terhalang. Tapi ketika kita terbang tinggi di atas, maka kita melihat lebih jelas, dan itulah yang disebut realitas firman Tuhan. Nah, saya akan kasih Anda tentang ini, Anda silakan lihat dan praktekkan. Mungkin bukan pagi hari Anda dan renungkan firman, perkatakan firman, bersekutu dengan Tuhan, tapi ketika siang hari Anda mulai lesu, mulai identifikasi. Jangan sangkal, kenapa ya? Apa karena ada orang yang jahatin saya? Mulai kita tantang pikiran kita. Ya. Maka Anda akan melihat bahwa kita ternyata memiliki pikiran Allah. Kita dibukakan banyak hal dan akhirnya akan melihat dengan jelas kita lebih daripada pemenang. Oke, saya akhiri topik ini. Kita jumpa lagi minggu depan. Kiranya Tuhan berkati kita semua. Amin.